Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam kesempatan ini saya coba bahas beberapa aplikasi dari vektor dan juga pembahasan beberapa soal. Baik, vektor memiliki beberapa manfaat ya dalam analisis teknik, misalkan untuk mencari tahu sudut antar vektor, untuk mencari sudut yang dibentuk antara dua garis di tiga dimensi. Lalu misalkan juga untuk menentukan posisi titik tengah suatu garis, bisa juga untuk melaksanakan pencarian titik berat segitiga, bisa juga untuk melaksanakan analisis, misalkan dibutuhkan di statika atau mekanika teknik, ya nanti melibatkan operasi cross vektor, atau kita sedang mencari panjang suatu proyeksi garis terhadap garis yang lain, kita bisa menggunakan konsep vektor. Yang pertama, ya, vektor bisa digunakan untuk menentukan titik tengah suatu vektor. Ya, jadi caranya, misalkan kita tahu ada suatu vektor yang menghubungkan antara dua titik A dengan B. Ya, maka titik tengah antara A dan B ini eh, bisa kita cari dengan vektor. Ini rumusnya adalah setengah dari vektor A plus vektor B. Ya, jadi ini langsung rumus jadi, tinggal kita pakai. Ada vektor A dari A ke B nih, garis ya, A ke B. Nah, ada garis dari A ke B. Ini A ke B. Misalkan di B. Nah, ada garis dari A ke B. Maka kalau misalkan kita pengen tahu titik tengah ini di mana, maka kita bisa cari dengan cara posisi vektor posisi C adalah setengah dari vektor posisi A ditambah vektor posisi B. Ini rumus jadi yang bisa kita langsung pakai. Kalau misalkan kita mau konversi vektor posisi terhadap posisi suatu titik, ya langsung aja ubah ke x, y, z. Berikutnya, vektor bisa dipakai untuk menentukan titik berat suatu segitiga. Ya, rumusnya adalah vektor G, atau bisa itu G ini memang simbol titik berat ya, titik pusat gravitasi. Artinya gaya gravitasi itu mengenai titik tersebut, nah, vektor G. Itu adalah sepertiga dari penjumlahan vektor posisi dari masing-masing titik segitiga tersebut. Misalkan ada suatu segitiga ABC dengan titik A, B, C-nya masing-masing diketahui. Maka titik berat segitiga ini ada di sepertiga kali penjumlahan seluruh vektor posisi titik-titiknya. Misalkan ada segitiga ABC. Jadi manapun ya, A, B, C. Dengan vektor posisi masing-masing. Ada vektor posisi A, vektor posisi B, dan vektor posisi C. Nah, maka kalau ada titik beratnya, misalkan di sini titik berat, nih titik G ini di sini, maka dia dapat kita cari dengan formula yang tadi. Dengan formula G adalah sepertiga dari penjumlahan seluruh vektor posisi masing-masing titiknya. Itu adalah vektor G, titik beratnya. Lalu, nah, vektor juga bisa dipakai untuk mencari tahu ketegaklurusan atau kesarahan antara dua vektor. Nah, kalau hasil kali dot dua vektor itu nilainya 0, ya berarti dua vektor tersebut tegak lurus. Ini berlaku jika dan hanya jika ya. Jadi mau yang mana yang diketahui, maka yang lain akan menjadi informasi tambahan. Kalau misalkan kita tahu nih dua vektor ini tegak lurus, maka pasti hasil kali dotnya 0. Atau kita tahu misalkan, loh, kok dua vektor ini pas dikalikan dot hasilnya 0, berarti tegak lurus. Gitu, ya.
Lalu yang sebelah kanan, hasil kali cross dua vektor yang bernilai 0 berarti dua vektor tersebut searah atau berlawanan arah. Ya, ini sama juga jika dan hanya jika ya. Baik, ini mungkin kalau misalkan mau kalian bahas secara general, tentu ada syarat ya. Syaratnya adalah vektor yang sedang dikalikan bukan vektor 0. Kalau vektor 0 mau dikalikan dengan vektor yang lain, tetap aja mau di dot, mau di cross. Hasilnya tetap 0 ya. Nah, vektor 0. Nah, ini mungkin kalimat yang di depan ini untuk vektor-vektor yang tidak 0. Nah, sebagai contoh nih, ada dua vektor, mau kita uji tegak lurus atau tidaknya. Kita bahas yang kiri dulu. Misalkan ada dua vektor yang akan diuji tegak lurus atau tidaknya. Maka kita bisa laksanakan operasi dot. Ya. A dot B berarti 3 kali 2 ditambah min 1 kali 3 ditambah 3 kali min 1. Di sini 6 kurang 3 kurang 3. Hasilnya 0. Nah, ketika hasil kali dot dua vektor itu hasilnya 0, hasil di dot, maka berarti dua vektor ini tegak lurus. A tegak lurus B. Nah, vektor A tegak lurus vektor B. Lalu berikutnya, ada dua vektor nih, searah atau enggak nih, mau diuji nih, searah atau tidak. Maka kita bisa laksanakan perkalian cross. Ya, berarti kita laksanakan perkalian A cross B. Ini bisa kita pakai cara determinan I, J, K. Ini yang pertama 3, min 1, 2. Ini min 6, 2, min 4. Nah, konsep determinan ya. Maka kita laksanakan hasil kali I dengan apa minornya I berarti min 1, 2, 2, min 4. Lalu kita jelajah baris pertama ya, kita jelajah baris pertama. Lalu kita jelajah baris pertama. Saya kasih tanda. Nah, kita jelajah baris pertama IJK. Ini berarti positif I dikali determinan minornya lalu dikurang J. Nah, minornya apa? 3, 2, min 6, 4. Lalu plus K, minornya apa? 3, min 1, min 6, 2. Nah, ini ya. Kita gitu. Boleh pakai bantuan kalkulator kalau sulit. Nah, ini pengali I berarti adalah 4 dikurang 4. 0 I. Terus ini pengali J apa nih? Minus 12 dikurangi minus 12. Itu 0. Ya, 0 J. Lalu yang dikalikan K apa nih? 6 dikurangi 6. 0. Nah, ini vektor 0 nih. Maka kalau misalkan hasil kali cross-nya adalah 0, berarti A dan B searah. Berarti bukan sekedar searah. Ya, ini bisa kita simpulkan nih, sejajar. Mau arah, bisa searah, bisa berlawanan arah. Nah, pasti sejajar, benar-benar ke arah yang sama. Kalau dia tidak bertemu, tidak akan bertemu. Nah, ada beberapa soal ya di sini, aljabar vektor. Misalkan diketahui vektor posisi dari masing-masing titik A, B, dan C. Nah, ditanya berapakah vektor BA? Vektor BA ya, kita pakai konsep akhir kurang awal. Ini akhirnya kan A. Nanti vektor posisi A dikurang vektor posisi B. Berarti kita melaksanakan pengurangan
Vektor posisi A itu berarti I min J plus 2K ya, dikurang min I plus 2J plus 2K. Nah, maka hasilnya adalah 2I dan 1 dikurang min 1, gitu ya. Lalu min J dikurang 2J, berarti min 3J. Lalu 2K dikurang 2K, ini 0K. Ini boleh, atau karena pengali K kopinya adalah 0, kita bisa ulangkan aja. Jadi hasilnya 2I min 3J. Lalu bagaimana dengan vektor BC? Vektor BC ujungnya adalah C, titik awalnya adalah B. Dan C kurang B, C kurang B, 4 kurang min 1, berarti 5I. 3 kurang 2, berarti 1C. 0 kurang 2, minus 2. Dan ini langsung ya saya melihat angka di sini. 4 kurang min 1, 3 kurang 2, 0 kurang 2. Kalian mau jabarkan dulu masing-masing. Itu hasilnya. Lalu berikutnya ada titik berat segitiga. Di sini ada suatu segitiga yang dibentuk dari hubungan 3 titik, yakni A, B, dan C. Vektor posisi masing-masingnya diberitahu. Nah, jika titik berat segitiga tersebut ada di titik G, tentukanlah vektor posisi dari G. Nah, kita tadi punya formula bahwa vektor posisi titik berat suatu segitiga itu sepertiga dari penjumlahan seluruh vektor posisinya. Berarti kita melaksanakan sepertiga dari apa nih vektor posisi A? 2I plus 3C. B itu adalah minus 4I plus 5J. C itu apa? Minus I plus J. Ini dua dimensi aja nih bahasannya di bahasa ini. Karena cuma I dan J. Maka titik berat segitiga tersebut ada di sepertiga dari 2I dikurang 4I dikurang I. Berarti minus 3I. 3J plus 5J plus J plus 9J. Lalu minus, udah beres ya. Ini berarti minus I plus 3J. Ini adalah posisi titik berat dari segitiga ABC. Maka vektor posisi dari G adalah minus I plus 3C. Kita lanjut. Perkalian cross dan dot. Nah, tentukanlah yang pertama panjang masing-masing vektor tersebut. Nah, kita cari tahu ya. Ini berarti A. Berarti magnitudenya ya bisa disimbolkan RA atau A-nya saja tanpa di bold, tanpa dikasih tanda panah di atas. Itu menunjukkan magnitud suatu vektor. Akar dari 2 kuadrat plus 5 kuadrat plus minus 1 dikuadratkan. Berarti ini akar dari 4 plus 25 plus 1. Akar 30. Begini dulu ya. Silakan tanpa kalkulator. Akar 30. Lalu panjang vektor B. Nah, panjang vektor B adalah akar dari 4 kuadrat plus minus 1 dikuadratkan plus 10 kuadrat. Jadi akar dari 16 plus 1 plus 100
Berarti akar dari 117. Terus pancing masing-masing vektor tersebut. Lalu berikutnya, hasil kali dot. Hasil kali dot saya coba tulis pakai warna lainnya. Hasilnya tadi ini A, ini B, ini C, ini D. Nah, yang B saya pakai warna hijau. Hasil kali dot. Ya. A dot B berarti ya, 2 kali 4 ditambah 5 kali min 1 ditambah min 1 dikali 10. Berarti 8 ditambah minus 5 ditambah minus 10. Hasilnya adalah minus 7 ya. Kalau saya nggak salah hitung. Minus 7. Yang B. Lalu yang C. Hasil kali cross. Nah, kalau hasil kali cross, kita tulis pakai cara determinan. I, J, K. 2, 5, min 1. 4, min 1, 10. Kita laksanakan jelajah baris pertama. Berarti ini vektor atuan I dikalikan determinan dari 5, min 1, min 1, 10. Dikurang J dikali determinan dari 2, min 1, 4, 10. Plus K dikali determinan dari 2, 5, 4, min 1. Ya, mudah-mudahan betul ya. Nah, baik. Kita laksanakan. 50 dikurang 1. Berarti ini 49I. Lalu berikutnya yang J. 20 dikurangi minus 4. 20 dikurangi minus 4. Berarti 24. Ya, berarti minus 24 J. Lalu ini ada minus 2 dikurang 20. Berarti minus 22. Minus 22. Ya, yang C. Nah, lalu berikutnya. Yang D. Nah, D ini kita pakai rumus yang tadi ya, rumus yang ada di slide ya. Sebetulnya kalian mau berangkat dari hasil kali cross, hasil kali dot, itu bisa kita nyari theta. Nah, tapi tadi ada rumus jadi bahwa cos theta itu adalah L kali L aksen ditambah M kali M aksen ditambah N dikali N aksen. Nah, kita tugasnya sekarang mencari masing-masing ya. L-nya berapa, M-nya berapa, N-nya berapa. Nah, lalu dari vektor A dulu. Dari vektor A kita memperoleh bahwa L adalah 2 per apa magnitudenya? Magnitudenya vektor A, akar 30. Sedangkan M-nya adalah 5 per akar 30. Sedangkan N-nya adalah minus 1 per akar 30. Sedangkan dari vektor yang B, kita peroleh L-nya adalah 4 per akar 117, M-nya adalah minus 1 per akar 117, dan N-nya adalah 10 per akar 117. Nah, setelah kita tahu data-data ini, kita bisa cari bahwa cos theta adalah sekian. Nah, ini pakai kalkulator aja. Pakai kalkulator. Berarti cos theta adalah 2 per akar 30
dikali 4 per akar 117 ditambah 5 per akar 30 dikali minus 1 per akar 117 tambah, saya kasih garis karena kemungkinan ada bentrok, ditambah minus 1 per akar 30 dikali 10 per akar 117. Ini yang kita minta kalkulator kerjakan. Nah, setelah kita minta kalkulator cari, ternyata hasil cos theta-nya adalah minus 0,118 terus ke belakang panjang. Nah, maka theta-nya adalah inverse-nya. Kita bisa mencari cos inverse dari answer-nya tadi ya. Nah, di sini sudutnya ternyata 96,79 derajat. Itu theta-nya. Baik, ini soal lain. Panjang masing-masing vektor mungkin kita coba cari lagi ya. Nah, panjang vektor P adalah akar dari 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus K. K-nya udah tahu 1 kuadrat. Berarti ini adalah akar dari 4 tambah 9 tambah 1. Berarti akar 14. Sedangkan vektor Q ini panjangnya adalah akar dari 3 kuadrat ditambah min 5 dikuadratkan tambah 2 kuadrat. Hasilnya adalah akar dari 9 plus 25 plus 4. Berarti ini akar dari 38. Nilainya mungkin bisa kita tunda dulu berapa nilainya. Anggaplah sekarang kita kalau cari dot mudah. Lalu berikutnya kita kerjain yang sini aja deh, yang base yang C, hasil kali cross. Nah, hasil kali cross nih yang C ya. Coba kerjakan di sini. P cross Q berarti determinan dari, kita tulis nih, baris pertamanya I, J, K. Lalu baris keduanya adalah koefisien I, J, K dari masing-masing vektor. 2, 3, 1. I-nya 3, min 5, 2. Kita laksanakan jelajah baris pertama ya. Berarti I of P, determinan yang ini 3, 1, min 5, 2. Min J. Nah, minornya adalah 2, 1, 3, 2. Plus K. Determinan dari 2, 3, 3, min 5. 6 dikurangi min 5, berarti 11. Ini 11. I. Lalu yang J. 4 dikurang 3, 1. Berarti min 1J. J langsung. Berikutnya plus K. Topi. K topinya apa dikalinya nih? 2 dikali min 5, min 10. Min 10 kurang 9, min 19. Berarti ini min 19 K. Itu hasil kali cross-nya. Lalu yang terakhir. Terakhir ada D. Nah, sudut yang dibentuk kedua vektor ini. Maka kita cari dulu L, MN masing-masing vektor. Ini yang pertama yang P dulu. Yang P ini L-nya berapa, M-nya berapa, N-nya berapa. Vektor P ya. L-nya berapa, M-nya berapa. L-nya berarti 2 per akar 14. M-nya berarti 3 per akar 14. N-nya berarti 1 per akar 14. Terus berikutnya I-nya. Vektor Q ini
L-nya berapa, M-nya berapa, N-nya berapa. L-nya berarti 3 per akar 38. M-nya berarti minus 5 per akar 38. N-nya adalah 2 per akar 38. Nah, lalu kita rangkum ke cos theta adalah, ya ini yang LMN-nya Q kita beri aksen aja ya, biar beda tadi ya. L aksen, M aksen, N aksen. Cos theta adalah L kali L aksen ditambah M dikali M aksen ditambah N dikali N aksen. Kita minta kalkulator kerjain. Nah, ketika kita menemukan kondisi seperti ini, mungkin saya coba kasih tahu teknik lainnya di kalkulator barangkali supaya bisa lebih cepat. Ini bisa kita minta di kalkulator itu seperti ini. Penyebutnya kita siapkan. Penyebutnya adalah akar 14. Akar 14 dikalikan akar 38. 14 dikalikan akar 38. Dan yang di atas itu berarti 2 kali 3 ditambah 3 dikali 5 ditambah 1 dikali 2. Nah, itu lebih pendek di kalkulatornya. Nah, maka kita peroleh hasilnya adalah minus dari akar 133, dan penyebutnya adalah 38. Maka kita bisa peroleh theta-nya adalah cos inverse dari hasil tadi, 107,67 derajat. 107,67 derajat. Nah, ini adalah besar sudut yang dibentuk antara dua vektor ini. Soal nomor 5. Pembuktian ketegak lurusan. Nah, misalkan ada vektor A, B, C. Ini ya. Tentukanlah vektor D yang merupakan hasil kali A cross B, lalu tampilkan hasilnya dalam bentuk perkalian modulus dengan arah vektornya. Oke. Kerjakan yang A dulu. A itu meminta vektor D yang merupakan hasil kali cross A cross B. Determinan baris pertamanya I, J, K. F3 min 1, 2. Yang baris ketiganya adalah 1, 3, min 2. Hasil kali crossnya berarti kita jelajah baris pertama. I dikali minus 1, 2, 3, min 2. Minus J dikali 3, 2, 1, min 2. Plus K dikali 3, min 1, 1, 3. Berarti ini adalah 2 dikurang 6, minus 4I. Lalu ini min 6 kurangi 2, min 8. Kali min J, berarti plus 8J. Lalu ini 9 dikurangi minus 1, berarti 10. 10K. Nah, ini adalah vektor D. Hasil kali crossnya adalah yang di bawah ini. Dan saya terus ulang ya. Nah, di sini ya. Nah, itu jawaban soal yang A. Nah, namun kita diminta untuk menampilkannya dalam
perkalian modulus dengan arah-arah vektornya. Oke, kita cari dulu modulusnya. Ini berarti modulusnya adalah akar dari minus 4 dikuadratkan, tambah 8 kuadrat, tambah 10 kuadrat. Minta kalkulator kerjakan ya. Hasilnya adalah 6 akar 5. 6 akar 5. Ini adalah modulusnya. Maka vektor D ini bisa kita tuliskan dalam bentuk 6 akar 5 dikalikan. Nah, L-nya berapa? L-nya adalah minus 4 per 6 akar 5. Ini I. Lalu berikutnya ini apa? 8 per 6 akar 5 C plus 10 per 6 akar 5 K. Nah, ini dia. Bentuk perkalian modulus dengan arah vektornya. 6 akar 5 ini modulusnya, arah vektornya dalam kurung ini. Ini vektor satuan nih. Minus 4 per 6 akar 5 I. Plus 8 per 6 akar 5 D. Plus 10 per 6 akar 5 K. Itu pas cari panjangnya akan hasilnya 1. Hasilnya akan 1. Pertanyaan berikutnya, apakah vektor D dengan vektor C tegak lurus? Pertanyaannya. Nah, tegak lurus itu ya kita pakai toolsnya perkalian dot. Maka kita coba kalikan perkalian dot antara C dengan D. Nah, C dot D. Gimana hasilnya? Gitu. Ya sudah, kita berarti mengalihkan 9I plus 2J plus 2K didotkan dengan minus 4I plus 8J plus 10K. Tegak lurus nggak? Nah, maka ini dapat 9 kali minus 4, minus 36. 2 kali 8, 16. 2 kali 10, hasilnya 0. Minus 36 tambah 16 tambah 20 hasilnya 0. Maka ya D, vektor D dengan vektor C tegak lurus. Ya, vektor D tegak lurus vektor C. Ya, tanda tegak lurus tuh huruf T. Huruf T dibalik ya. Di topinya si T itu yang panjang di bawah. Nah, berikutnya kita diminta menentukan vektor yang tegak lurus dua vektor lain. Ya, tentukanlah dua vektor yang tegak lurus dengan kedua vektor berikut. Kalau kita mencari vektor yang tegak lurus dengan dua buah vektor, berarti kita pakai cross ya, karena hasil kali cross adalah vektor yang tegak lurus dengan dua vektor tadi. Kita cari ini P cross I. Determinan dari baris pertamanya I, J, K, baris keduanya adalah 2, 1, 1, baris ketiganya 3, 4, min 1. Ini berarti I, nah, minornya apa? 1, 1, 4, min 1. Min J, minornya apa? 2, 1, 3, min 1. K, minornya apa? 2, 1, 3, 4. Nah, dapat nih. 1 kali min 1, min 1. Min 1 kurang 4. Min 5I. Lalu, ini dapat 2 kali min 1, min 2. Min 2 kurang 3. Min 5. Min 5 kali min J. Plus 5J. Ya, min 5 kali min J plus 5J. Terus ini. 2 kali 4. 8. 8 kurangi 3. 8 kurangi 3 berapa? 5. Plus 5K.
Nah, ini adalah apa vektor hasil kali P dan Q. Nah, ini adalah vektor yang tegak lurus pasti dengan P dan Q. Tegak lurus P. Nah, cuma di sini yang diminta hanya arah vektornya saja yang diminta. Kalau gitu, kita harus cari dulu modulusnya. Modulus dari P cross Q adalah akar dari min 5 dikuadratkan ditambah 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Akar dari 75 ya. 5 akar 3. Ini modulusnya. Maka misalkan dua vektor yang tegak lurus, misalkan A ini tegak lurus dengan P, tegak lurus dengan Q. Maka vektor A ini bisa kita tuliskan dalam bentuk perkalian modulus dengan vektor satuan arahnya. 5 akar 3 dikalikan minus 5 per 5 akar 3 I plus 5 per 5 akar 3 J plus 5 per 5 akar 3 K. Itu dari mana sih Pak? Ini barangkali kelewat ya. Ini ke sini. Ini ke sini. Yang 5 ini ke 5 yang ini. 5 akar 3 dari mana? 5 akar 3 dari ini modulus. Ya. Nah, maka inilah arah vektornya yang diminta tuh yang ini. Maka vektor-vektor yang vektor arah yang seperti ini tegak lurus dengan PI. Lalu yang ya berarti kita dapat jawabannya. Berarti vektor ini nih yang arahnya tegak lurus dengan P dan Q. Yang satu lagi yang tegak lurus adalah negatifnya si ini. Negatifnya vektor utopi ini. Jadi dua vektor kita temukan ya yang tegak lurus. Hasil kali cross-nya dan negatif hasil kali cross-nya. Soal 7. Di sini ada suatu gaya F yang berangkat dari titik O dan melewati titik A. Titik A-nya dikasih tahu, X, Y, Z-nya dikasih tahu ya, terlihat di gambar. Soal yang A, tuliskanlah vektor F dalam bentuk perkalian magnitudo dengan vektor satuan arahnya, dan juga dalam bentuk penjumlahan vektor-vektor satuan. Nah, kita lihat nih, arah gaya F itu sama dengan arah gaya OA. Jadi PR pertama kita nyari tahu vektor OA dulu. OA. Vektor OA ini, kita udah tahu ya tuh, X-nya 3. Ya, 3 nih. Terus kembu Y-nya berapa? 4. Ya. Z-nya berapa ke atas? 5. Z-nya 5. Ini vektor OA. Nah, lalu berikutnya kita bisa tahu magnitudenya berapa. Magnitud OA adalah akar dari 3 kuadrat plus 4 kuadrat plus 5 kuadrat. Akar dari 9 plus 16 plus 25. Berarti ini 5 akar 2. Ini magnitudenya OA. 5 akar 2. Nah, kita hanya butuh arahnya sebetulnya. Berarti vektor arah dari OA adalah 3 per 5 akar 2 I plus 4 per 5 akar 2 J plus 5 per 5 akar 2 K. Ini arah dari vektor OA.
Ini langkah 1, langkah 2, ini langkah 3. Menentukan arah vektor dari OA. Nah, untuk mencari vektor F ini kita tahu magnitudenya berapa? Tertulis di sana 100 Newton. 100 Newton. Arahnya sama dengan OA. Berarti arahnya ini kita tulis 3/5 akar 2 I plus 4/5 akar 2 J plus 5/5 akar 2 K. Ini arahnya. Besarnya 100, arahnya sama dengan OA, satuannya kita tulis di akhir. Nah, ini vektor F. Nah, cuma yang diminta bukan hanya ini. Yang diminta adalah juga bentuk penjumlahan vektor-vektor satuan. Makanya udah kita jabarkan. 100 dikali 3/5 akar 2. Ini 42,43. Lalu 100 di ke sini. 100 dikalikan 4/5 akar 2. 56,57 J. Lalu 100 dikalikan ke sini. 70,71 K. Ini pertanyaan yang pertama sudah terjawab ya. 42,43 I plus 56,57 J plus 70,71 K. Pak, emang yang ini magnitudenya 100 benar nih? Ya coba aja. Ya. Akar dari 42,43 kuadrat ditambah 56,57 kuadrat tambah 70,71 kuadrat. 100. Betul, 100 magnitud. Nah, tentukanlah besar magnitud proyeksi vektor F kepada garis OB. Nah, ini belum terbahas dalam slide sebetulnya. Jadi, kita coba bahas dalam slide berikutnya. Saya izin ini dulu ya, copy paste ke slide dulu. Nah, sekarang kita bahas yang dua ini ya. Yang berapakah magnitud proyeksi vektor F kepada garis OB? Nah, garis OB ini pertama kita harus cari tahu faktornya. Vektor OB itu berarti 6,6,2 alias 6I plus 6J plus 2K. Magnitudnya berapa? Magnitud dari OB, atau kita bisa tulis magnitud OB itu kayak gini, adalah akar dari 6 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 2 kuadrat. Akar dari 76. Kalau saya tidak salah hitung. Akar 76. Ini magnitudnya OB. Nah, untuk menentukan proyeksi suatu vektor terhadap vektor lain, kita cukup tahu arah vektor target. Nah, vektor arah dari OB berarti 6/akar 76I plus 6/akar 76J plus 2/akar 76K.
Ini arah atau vektor satuan arah dari vektor OB. 6 per akar 76i plus 6 per akar 76j plus 2 per akar 76k. Sekarang kita masuk ke yang ditanyakan. Tentukanlah besar magnitud proyeksi vektor F kepada garis OB. Nah, magnitud F proyek ke OB, magnitudnya itu kita bisa laksanakan perkalian dot antara vektor F didotkan dengan arah dari vektor target. Nah, ini rumus dasar lah ya. Silakan bisa dipakai untuk kesempatan-kesempatan lain untuk pertanyaan serupa. Kalau kita mau mencari magnitud proyeksi suatu vektor terhadap vektor lain, kita bisa melaksanakan perkalian dot vektor yang diproyeksikan terhadap arah vektor yang ditarget. Seperti yang ditulis di slide ya. Baik, di sini kita lihat vektor F. Tadi kita udah tahu vektor F itu adalah itu ya tadi 42,43i plus 56 kali 57j plus 70,71k. Ini vektor F. Sedangkan arah yang ini, yang tadi udah kita tentukan di sini, 6 per akar 76i plus 6 per akar 76j plus 2 per akar 76, yaitu vektor arah dari OB. Kalau kita kalikan dot, 2,43 dikalikan 6 per akar 76 ditambah 56,57 dikali 6 per akar 76 ditambah 70,71 dikali 2 per akar 76. Hasilnya adalah 84,36. Satuannya apa? Newton. Ketika vektor F diproyeksikan ke OB, vektor F itu tadinya magnitudnya 100. Nah, proyeksinya ke vektor OB adalah 84,36 Newton. Itu magnitudnya saja. Kalau mau dicari tahu vektornya lagi, kita kalikan lagi dengan arah vektor OB. Arah vektor OB udah tahu. Tadi ya, 6 per akar 76i plus 6 per akar 76j plus 2 per akar 76k. Terakhir, soal ke-8. Ini ada soal statika ya. Ada soal statika, kita diminta mencari momen yang disebabkan oleh sebuah turnbuckle. Turnbuckle ini kawat yang bisa dikencangkan. Mungkin kalian bisa melihat turnbuckle itu di mana ya, di tiang listrik gitu, di berbagai tempat lah. Nah, ternyata F-nya ini nilainya adalah 2,4 kilonewton. Magnitudenya berarti 2,4 kilonewton. Yang diminta ditentukan pertama adalah vektor momen yang dialami titik O, lalu magnitud momennya berapa. Sedangkan rumus menentukan momen adalah R cross F. Berarti kita cari tahu dulu R-nya berapa, F-nya berapa. Pertama, vektor R. Vektor R ini dengan gaya yang berangkatnya dari titik
acuan kepada titik bekerjanya gaya. Berarti ini, vektor R ini, kita lihat, eh, berarti ini OA. R ini adalah OA karena titik yang kita sedang amati momen di O. Sedangkan gaya bekerja di titik A. Berarti OA. OA ini X-nya adalah 1,6. Y-nya adalah 0. Z-nya 2. Ya, kalau saya tidak salah. Z-nya 2 ya. Betul. Kita tulis dalam bentuk penjumlahan vektor satuan. 1,6 I plus 0 J plus 2 K. Ini vektor R. Nah, yang agak tricky adalah ketika kita mencari nilai vektor F. Vektor F ini kita udah tahu magnitudnya 2,4 kilonewton. Tapi arahnya kita belum tentukan, belum tahu nih secara matematis gimana. Hanya saja kita tahu arahnya dari AB. Arahnya adalah sama dengan arah vektor AB. Maka kita cari tahu arah vektor AB. Mulai dari kita cari tahu dulu vektor AB itu apa. Vektor AB berarti vektor posisi B dikurang vektor posisi A. Vektor posisi B itu 2,4, X-nya, Y-nya adalah 1,5, Z-nya 0. Sedangkan A-nya, vektor posisi A tadi udah tahu di atas 1,6, 0, 2. Berarti vektor posisi A, B adalah 2,4 kurang 1,6, 0,8. 1,5 kurangi 0, 1,5. Itu. Lalu 0 dikurang 2, minus 2. Kalau kita tulis dalam bentuk penjumlahan vektor satuan, berarti ini 0,8 I plus 1,5 J min 2 K. Satuannya apa? Satuannya meter, seperti pada gambar. Satuan panjangnya meter. Oh ya, yang di atas juga R-nya saya belum kasih satuan ya. Vektor R ini satuannya adalah meter. Nah, kita pengen tahu berikutnya arah AB. Arah vektor AB. Kita butuh vektor arah AB. Karena arah AB ini sama dengan arah S. Arah AB, PR-nya berarti kita harus cari tahu magnitud AB dulu. Magnitud AB berarti akar dari 0,8 dikuadratkan plus 1,5 dikuadratkan plus min 2 dikuadratkan. Dua koma enam dua. 2,62. Ini arah AB. Ya, itu magnitudnya AB. Maka arah AB adalah 0,8 per 2,62 I plus 1,5 per 2,62 J minus 2 per 2,62 K. Ini supaya simpel kita operasikan aja ya. Ini adalah 0, sorry, 0,30 I
plus 0,57 J minus 0,76 K. Nah, ini arahnya. Nah, dapat kita tarik kesimpulan berarti vektor F adalah magnitudnya 2,4 kilonewton, 2,4 kilonewton, arahnya yang arah AB 0,30 I plus 0,57 J minus 0,76 K. Nah, ini arah F. Arah vektor F sudah dikalikan magnitudnya. Satuannya apa F tadi? Kilo Newton. Nah, ini vektor F. Berhubung kita tahu ini akan kita laksanakan operasi cross vector, maka kita bisa masukinnya ke dalam, kita jabarkan. Ini kita masukkan ke sini 2,4 kali 0,3 ya. 2,4 kali 0,30. Ini berarti 0,4 ya, 0,42 lah kira-kira ya. 0,42 I lalu 2,4 dikali 0,57 1,1 1,37 C 2,4 dikali 0,76 minus 1,82 K. Nah, ini hasil penjabarannya. Ini F. Nah, yang kita butuhkan sekarang adalah R cross F. Momen adalah R cross F. Berarti kita laksanakan determinan dari I, J, K. Ini error. Momen adalah hasil kali cross R dengan F. Jadi kita laksanakan operasi determinan dengan I, J, K. Yang R-nya 1,602. F-nya 0,42. 1,37 minus 1,82. Jadi gimana? Nah, yang ini saya coba laksanakan dengan cara lain ya. Dan kalau bisa buka Google, bisa buka vector cross produk kalkulator. Ini ada di online lah. Kalau kita mau mengalihkan cross,
kita bisa minta misalkan kerjaan tugas bisa nih pakai alat-alat hitung di internet ya. Boleh. Kalau ujian wayahna berarti ngulik pakai kalkulator. Sekarang kita masukkan yang udah kita tahu tadi R cross F 1,602. Ini 1,602. Lalu F-nya berapa? F-nya 0,42. Ini 0,42. 1,37 minus 1,82. Kita cari hasil kali cross. Nah, ini hasil kali cross-nya udah muncul ya. Minus 2,74. Kita copy aja di ke layar ya. Layar PPT. Ya, kita sudah dapat nih. Sudah dapat hasil kali cross-nya. Ternyata hasil kalinya adalah minus 2,74 I plus 3,752 C plus 2,192 K. Ini adalah vektor momennya. Nah, kalau ditanya magnitudenya, magnitud dari vektor M adalah akar dari tadi, ya dari yang tadi, minus 2,74 dikuadratkan ditambah 3,752 dikuadratkan ditambah 2,192 dikuadratkan. Kita cari lewat kalkulator hasilnya. Hasilnya adalah 5,14. Satuannya apa? Tadi force-nya kilonewton. Lengan gayanya meter, berarti ini kilonewton meter. Nah, vektor yang tadi juga kita kasih satuannya. Vektor M itu satuannya kilonewton meter. Baik, ini hasilnya. Baik, itu kira-kira yang terbahas dalam kesempatan kali ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.